Hello everyone, welcome back again to my class TIYL, Teaching English for Young Learner. How are you today? I hope all of you are fine and ready to learn new material. Previously, I have given you a material called Teaching Reading for Young Learners. For today, I'm going to give you, or I will continue to the new material called Teaching Writing for Young Learners. So without further ado, let's take a look. Okay, we will start it with the young language learners. According to Cameron, in 2001, level of young learners are age 3 until 6 years old. It means that very young learner. And then age 7 until 9 years old is younger learner, or we call it younger learner. And then from age 10 until 12 years old is called older learner. Jadi ini ada tiga pembelajar muda dari umur 3 tahun sampai 12 tahun. Nah, beda-beda namanya. Yang pertama ada very young learner, kemudian younger learner, yang terakhir older learner. Nah, itu dia yang disebut dengan pembelajar muda atau young learners. Nah, kalian sudah tahu kan, mungkin kemarin sempat agak sedikit ada kekeliruan ya, yang mana sih young learner. Nah, ini lebih jelas dari Cameron. Okay. Now we will continue to the characteristic of young learner. Apa saja sih karakter dari pembelajar muda? Nah, di sini according to Brumfield in 1991 in page 7, some characteristic of young learners are. Nah, ini ada beberapa karakter dari pembelajar muda. The first one, children are enthusiastic about learning. Di sini anak-anak belajar atau mereka antusias dalam belajar. And then children love to play and learn best when they are enjoying themselves. Nah, di sini anak-anak senang bermain dan belajar atau paling senang bermain dan belajar ketika mereka menikmati pembelajarannya dengan bermain dan belajar. And then next, children have fewer negative attitudes to foreign language. Di sini anak-anak memiliki ada sedikit sikap negatif ya terhadap bahasa asing. Mereka sedikit negative thinking terhadap bahasa asing karena mungkin ini bahasanya asing dan jarang mereka temui atau jarang didengar. Nah, jadinya mereka terasa asing ya, seperti itu. And then children's language learning is more closely integrated with real communication. Maksudnya di sini pembelajaran bahasa anak-anak lebih terintegrasi dengan komunikasi nyata. Jadi komunikasi yang terjalin antara anak-anak itu yang komunikasi yang real ya, tidak yang terlalu abstrak seperti itu. And then children learn through 5 senses. Nah, ini sering kita bahas ya, 5 senses. Anak-anak belajar melalui panca inderanya. Semua diaktifkan panca inderanya. Okay, that's it about the character of young learners. Now let's move on to when should children learn to write in foreign language. Nah, kapan sih anak-anak itu belajar menulis dalam bahasa asing? Nah, di sini ada children learning English may not write very much in the first years or two. Nah, ini according to Lee 2001 page 23. Di sini anak-anak tidak banyak menulis ya dalam umur atau dalam 1 atau 2 tahun pertama atau pada umur 1 atau 2 tahun pertama mereka. Jangankan bahasa asing, bahasa Indonesia saja kadang-kadang belum tentu ya anak-anak bisa nulis. Paling dia bisa menulis paling cepat umur 5 tahun atau 6 tahun. And then next, they may still be consolidating their concept of brain. Mereka mungkin masih mengkonsolidasikan konsep cetak mereka ya. Mereka masih
berpikir bagaimana sih konsep cetak atau tulisan tersebut. And then copying provides opportunities to practice handwriting, learn and consolidate their understanding of new vocabulary, develop an awareness of and confidence in English spelling, and practice a range of simple sentence pattern they have learned to use in speaking. Nah, maksudnya di sini ketika menyalin, ini memberikan kesempatan anak-anak untuk berlatih tulisan tangan mereka ya, belajar dan mengkonsolidasikan pemahaman mereka tentang kosakata baru. Nah, di sini mereka mengembangkan kesadaran dan kepercayaan diri dalam ejaan bahasa Inggris dan mempraktikkan berbagai pola kalimat sederhana yang telah mereka pelajari untuk digunakan dalam berbicara. And then, an important principle at all level is children should not be asked to write something that they cannot say in English. Nah, di sini ada prinsip yang penting di semua tingkatan ya, yang dimana anak-anak tidak boleh diminta atau guru tidak boleh meminta anak-anak untuk menulis sesuatu yang tidak bisa mereka katakan dalam bahasa Inggris. Jadi jangan coba-coba untuk meminta anak-anak untuk menulis misalnya kosakata yang susah dalam bahasa Inggris. Itu kadang-kadang membuat mereka trauma ya. And then pupils in the second years of schooling might move on to practice writing sentence and very simple. Di sini murid di tahun kedua sekolahnya dapat melanjutkan ke latihan menulis kalimat yang pastinya sangat sederhana ya kalimatnya. And then much of this writing provides specific language practice, as in selecting and spelling words correctly, using the correct word order, using grammatical structure, and linking sentences with simple conjunction. Nah, banyak dari tulisan ini memberikan pelatihan bahasa tertentu seperti dalam memilih dan mengejak kata yang benar dengan menggunakan urutan kata yang benar, menggunakan struktur tata bahasa, dan menghubungkan kalimat dengan konjungsi sederhana. Jadi semuanya serba sederhana ya. And then children enjoy personal writing, so it's good idea to personalize writing tasks wherever possible. Di sini anak-anak suka tulisan pribadi ya. Jadi ada baiknya jika mempersonalisasi tugas menulis sedapat mungkin. Maksudnya kalian menghubungkan tulisannya dengan kehidupan pribadi mereka. Jadinya lebih mungkin untuk mereka bisa senang untuk menulis. Okay, the next slide we will discuss about what do native speaker children write. Nah, bagaimana native speaker atau pembicara asli itu menulis, anak yang pembicara asli itu menulis. Nah, di sini writing is complex skill. Menulis itu adalah keterampilan yang cukup kompleks kan, jangankan anak-anak, kadang-kadang mahasiswa juga seperti itu ya, harus memiliki keterampilan kompleks. And then children begin with emergent writing. What does it mean by emergent writing? Nah, di sini emergent writing itu tulisan yang muncul. Ya, anak-anak memulai dengan tulisan yang muncul apa. And then during the first years of formal schooling, they learn tracing and connecting letter to make words. Nah, selama tahun pertama mereka sekolah atau di sekolah formal, mereka belajar menelusuri dan menghubungkan huruf untuk membuat kata-kata. Nah, mereka belajar menghubungkan huruf satu dengan huruf lainnya untuk membuat kata-kata. Ya, sama seperti belajar bahasa Indonesia juga ya. Kalian belajar mengeja, misalnya sasa, seperti itu ya. Di bahasa Inggris juga seperti itu, cuma agak beda caranya. And then next, writing activities with younger learner. Nah, di sini aktivitas menulis dengan pembelajar muda ya, atau anak-anak. Here, EFL children need practice with the mechanical basic of writing. Di sini anak-anak EFL ya, anak-anak yang bahasa Inggrisnya sebagai bahasa asing, perlu latihan
dengan dasar-dasar mekanisme menulis, ya. And then they can start with tracing and copying. Mereka bisa memulai dengan melacak dan menyalin. Dia mencari kata-katanya kemudian menyalin. And then there is activity involves word level writing. Di sini ada aktivitas yang melibatkan penulisan tingkat kata. Ada level-levelnya kata-katanya. And then finger writing, tulisan jari ya, mereka mencoba menulis dengan jari mereka. And then the course book contain written exercises at sentence level, gap fill, matching word or sentence with picture. Di sini ada buku kursus yang berisi latihan tertulis pada tingkat kalimat, misalnya pengisian, misalnya mengisi blank ya. Write in the blank, mengisi kolom yang kosong, kemudian matching word di sini mencocokkan kata atau mencocokkan kalimat dengan gambar seperti itu. And then itu aktivitasnya. Kemudian ada aktivitas berikutnya, teacher use guide writing such as card, invitation, letter, or poster. Di sini guru menggunakan tulisan yang dapat memandu siswa ya, seperti kartu, undangan, surat, dan atau poster. Yeah, that's it about the activities with younger children. And then what about writing for older children? Bagaimana dengan menulis untuk anak yang lebih tua ya? In this case, they are ready for free writing, fill cartoon bubbles, write instruction, shopping list, and short message. Nah, di sini mereka siap untuk menulis atau bebas menulis ya, seperti mengisi gelembung kartun, menulis instruksi, menulis daftar belanja atau pesan singkat seperti itu. Itu bisa dipakai kegiatan ini untuk anak-anak yang lebih tua ya. Tadi kan saya sudah jelaskan usianya. Yang older itu sekitar umur 10 sampai 12 tahun. Oke. Itu. And then selain kegiatan yang tadi, ada juga introduce them to word processor. Komputer ya, perkenalkan mereka pada pengolahan kata ya di komputer. And then they use writing for record keeping. Misalnya mereka menggunakan tulisan untuk pencatatan, misalnya seperti di buku catatan, buku harian, atau di jurnal. And then there's Dictoclose. Nah, Dictoclose is a creative way of using gap filling and detection in the UK. Nah, di sini by Chubb and Harvey in 1996. Yeah, actually the idea is originally from a watch strip in 1991. Nah, di situ dia. Nah, Dictoclose ini adalah cara kreatif menggunakan pengisian celah atau dikte ya. Ini dari Inggris. Aslinya dari one strip ya, agak susah menjelaskannya, tulisannya, namanya susah. Nah, tadi sudah dibahas Dictoclose. Nah, apa saja sih step-stepnya? Gimana sih langkah-langkahnya? The first thing that you should do is prepare pupils with a range of pre-listening activities to listen to a story, to introduce the topic and keywords. Keep the pupils a list of the keywords. Nah, di sini guru mempersiapkan siswa dengan berbagai kegiatan pra-mendengarkan untuk mendengarkan cerita yang dimana untuk mengenalkan topik dan kata kunci. Nah, di sini guru memberikan siswa daftar kata kunci ya. And then after that, the second steps is read the story once again, not the first. Pupil listen to the text a second time and keep to the words from the word list. Afterwards, pupil complete gap filling activities. Dan di sini baca sebagai guru ya, baca cerita sekali lagi, tapi jangan terlalu cepat. Dan kemudian murid mendengarkan teks kedua kalinya dan memberi tanda centang ya pada kata-kata dari daftar kata. Setelah itu siswa menyelesaikan kegiatan mengisi celah itu. Okay, and next step, pupil retell story orally in pair using the complete gap filling text and picture. Nah, di sini siswa menciptakan kembali cerita yang sudah didengarkan secara lisan berpasangan ya mereka,
dengan menggunakan teks dan gambar pengisi celah yang tadi yang udah diisi ya celah-celahnya itu. And then pupil now retell the story in writing, working in pair or individually, trying to reconstruct the text together and recreate the main meaning with grammatical accuracy and well-organized idea. Di sini siswa menceritakan kembali cerita secara tertulis. Nah, di sini mereka bekerja berpasangan atau bisa juga secara individu. Mereka mencoba merekonstruksi teks bersama-sama atau menciptakan kembali makna utama dengan akurasi tata bahasa dan ide yang terorganisir dengan baik ya. And then the next step, display finished version and discuss the story purpose. Nah, di sini mereka menampilkan atau siswa menampilkan versi yang sudah jadi dan mendiskusikan cerita yang dihasilkan. And then the last step is a variation, is that pupil try to create a different ending. Nah, variasi di sinilah siswa mencoba membuat akhir cerita yang berbeda sesuai dengan versi mereka sendiri. Ya, that's it. The steps of Dictogloss, itu step-stepnya atau langkah-langkah Dictogloss. Sekarang kita move on to the mechanic of writing ya. Kita akan mulai melanjutkan ke mekanisme menulis. Nah, writing has its mechanical components such as handwriting, spelling, punctuation, and the construction of well-formed sentence, paragraph, and text. Maksudnya di sini menulis memiliki beberapa komponen ya, komponen mekanis seperti tulisan tangan, ejaan, tanda baca, konstruksi kalimat, paragraf, dan teks yang pastinya tersusun dengan baik. Nah, here we have the handwriting challenge. Ini kita punya tantangan ya, tantangan menulis tangan. Yeah, the handwriting challenge such as handwriting can be difficult for some students. Areas of difficulty can include producing the shapes of English letter, uppercase and lowercase equivalent, the size, scan the correct positioning with or without ruled lines. The writing style from right to left can involve not only problems of perception but also necessitates a different angle and position for writing arm. Nah, maksudnya di sini tulisan tangan bisa jadi sulit bagi beberapa siswa. Nah, area kesulitan dapat mencakup atau area kesulitan siswa dapat mencakup seperti memproduksi bentuk huruf Inggris, huruf besar dan kecil yang setara, kemudian ukuran seperti posisi yang benar dengan atau tanpa garis yang diatur, gaya penulisan dari kanan ke kiri, yang dimana dapat melibatkan tidak hanya masalah persepsi tetapi juga memerlukan sudut dan posisi yang berbeda. Nah, untuk pada saat lengannya mereka ya, posisinya berbeda. Nah, itu beberapa tantangan dalam menulis yang sering dialami oleh siswa. Now, teaching handwriting. Teacher can follow a two-stage approach. Nah, di sini guru bisa mengikuti dua pendekatan atau dua tahap pendekatan ini ya. Di sini pendekatannya ada dua tahap, ada recognition dan juga production. Nah, recognition di sini sering jenis pengakuan ya. Recognition ini pengakuan. Here, recognize specific letter within a sequence of letter. The teacher can draw letter or words in the air which a student have to identify. Nah, di sini dalam tahap recognition di sini siswa mengenali huruf tertentu dalam urutan huruf. Guru dapat menggambar huruf atau kata di udara yang dimana harus diidentifikasi oleh siswa. Nah, guru mencoba menulis huruf di kata ya, di udara maksud saya. Ya, menulis di udara. Nah, itu bisa menjadi pertolongan untuk siswa ya. Mungkin ada siswa yang lupa, jadi guru mencoba menggambarnya di udara.
And then the next atau tahap berikutnya, the next stage is production. Teacher can give dictation of individual word and ask students to write down, gives an alphabetical list of animals, and students have to write the words in one of 3 columns, gives questions, and students have to write one word answer. Di sini guru dapat memberikan dikte kata-kata secara individu dan meminta siswa untuk menuliskan pada saat didikte itu. Kemudian guru memberikan daftar abjad hewan dan siswa harus menulis kata-kata dari salah satu dari 3 kolom itu ya, dan guru memberikan pertanyaan dan siswa harus menulis jawaban satu kata. Jadi di sini siswa mencoba untuk memproduksi kata dari dikte yang diberikan oleh guru. Nah, guru juga memberikan daftar nama-nama hewan ya, seperti itu. Nah, itu dia beberapa tahapan ya, ada 2 tahapan ya dari mengajar menulis tangan. Kemudian selanjutnya ada teaching punctuation. Nah, di sini mengajarkan tanda baca. Student at elementary level can study a collection of words and identify and plus rewrite which one are written in capital letters or not. Di sini siswa di tingkat SD dapat mempelajari kumpulan kata dan mengidentifikasinya, plus menulis ulang mana kata-kata yang ditulis dengan huruf kapital, mana yang tidak menggunakan huruf kapital. And then students are asked to give punctuation such as full stop and comma. Di sini siswa diminta untuk memberikan tanda baca seperti titik dan koma. And then student can be shown a sentence and asked to identify what punctuation is used and why. Nah, di sini siswa ditunjukkan sebuah kalimat dan mereka diminta untuk mengidentifikasi tanda baca apa yang digunakan dan mengapa tanda baca itu digunakan, seperti itu. Jadi dikasih kalimat, kemudian mereka coba mengisi punctuation-nya atau tanda bacanya, dan mereka memberikan alasan pada guru kenapa sih tanda baca itu dipakai. Nah, seperti itu. And next ada copying ya, mengcopy di sini maksudnya. Nah, pada copying ini the student discuss word copying. Nah, di sini siswa menyamarkan kata yang samar atau penyamaran kata penyamaran ya. And then copying the word. Di sini siswa menyalin dari papan. And then making notes, membuat catatan. Ada juga whisper writing, tulisan yang berbisik ya. Jadi dibisikkan dulu kemudian mereka menulis. Now let's move on to sentence, paragraph, and text. Atau paragraf dan teks kalimat. Here, sentence production at elementary level. Here, students are given 1 or 2 model sentences and then have to write similar sentences based on information given or on their own thought. Nah, di sini siswa atau siswa SD mulai memproduksi kalimat di mana siswa diberikan 1 atau 2 kalimat model dan kemudian atau kalimat contoh ya, dan kemudian harus menulis kalimat serupa berdasarkan informasi yang diberikan atau pemikiran mereka sendiri ya, atau berdasarkan pemikiran mereka sendiri. And then next, paragraph construction ya, masih di level SD ya, ini atau tingkat dasar. It employs a substitution drill style or procedure to encourage student to write a paragraph which is almost identical to one they have just read. Nah, di sini namanya konstruksi paragraf, masih di tingkat dasar. Ini menggunakan gaya prosedur atau latihan substitusi yang dimana untuk mendorong siswa menulis paragraf dimana paragrafnya itu hampir identik dengan paragraf yang baru saja mereka baca. Nah,
mereka sempat membaca, kemudian kembali diberikan paragraf yang cukup mirip. Nah itu. And then pretext construction. Nah di sini pretext konstruksi teks bebas. It is just the technique of parallel writing, but it leaves students free to decide how closely they wish to follow the original model or based on their imagination. Nah, pada tahap konstruksi teks bebas ini, guru menggunakan teknik penulisan paralel, tetapi guru membiarkan siswa bebas untuk memutuskan seberapa dekat mereka ingin mengikuti model asli atau berdasarkan imajinasi mereka. Jadi mereka boleh tetap mengikuti model yang asli atau mereka menggunakan imajinasi mereka, teks imajinasi mereka ya. Di sini mereka diberikan kebebasan mau yang pakai yang ori atau yang asli atau yang berdasarkan imajinasi mereka. Yeah, that's it about teaching writing for young learners. Nah, memang skill ini merupakan skill yang paling susah di antara skill yang lainnya, karena di sini menggabungkan semuanya ya, menggabungkan 3 skill, yaitu speaking, listening, dan juga reading. I think that's all about our materials for today. Thank you for watching my video, and see you on my next video. Bye bye.